Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alivia dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan memberikan dan membacakan soal serta jawaban dari materi. Yang pertama ada hubungan manusia antar agama, dan yang kedua ada hubungan dengan Ma'rifatul Insan. Dan yang ketiga ada etika moral dan akhlak. Yang keempat ada ibadah, dan yang terakhir ada syariah dan muamalah. Di sini ada soal serta jawaban tentang hubungan antara manusia dan agama. Yang pertama, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah. Apa tujuan hidup manusia di dunia? A. Menjadikan perwakilan. B. Bersenang-senang. C. Berbuat maksiat. D. Beribadah. E. Menaati peraturan. Jawabannya adalah A. Menjadi perwakilan. Yang kedua, manusia adalah makhluk paling diistimewakan adalah salah satu ciri manusia yang dikutip dari A. Quran Surat 95 ayat 4. B. Quran Surat 7 ayat 172. C. Quran Surat 2 ayat 30. D. Quran Surat 4 ayat 32. E. Quran Surat 5 ayat 27. Jawabannya adalah Quran Surat 95 ayat 4, yaitu Surat Atin ayat 4 yang berbunyi, "Sungguh kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya." Yang ketiga ada faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan perannya dalam kehidupan manusia yang benar adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang berikat terbesar dan tunggal. B. Kebutuhan sandang. C. Kebutuhan pangan. D. Kebutuhan papan. E. Kebutuhan ekonomi. Jawabannya adalah kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. Yang keempat, keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala perlakuan, kewajiban, dan tanpa ada keraguan sedikit pun disebut A. Tauhid. B. Tasawuf. C. Akidah. D. Fikih. E. Akhlak. Jawabannya adalah C. Akidah. Yang kelima, dalam konsep apakah fungsi manusia sebagai makhluk sosial? A. Konsep Bani Adam. B. Konsep Anas. C. Konsep Al-Insan. D. Konsep Al-Bashir. E. Konsep Al-Ins. Jawabannya adalah B. Konsep Anas. Yang keenam, suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya dalam surat 89 ayat 27-30 disebut A. Fitrah. B. Rezeki. C. Nafsu. D. Cita-cita. E. Qalb. Jawabannya adalah C. Nafsu atau al-hawa. Nomor 7. Ruh di dalam diri manusia berfungsi sebagai sumber A. Kekuatan. B. Kenikmatan. C. Moral yang baik dan mulia. D. Kejayaan. E. Biologis. Jawabannya adalah C. Moral yang baik dan mulia. Nomor 8. Menurut agama, ada beberapa aspek dalam penyebutan nama pada manusia, kecuali A. Aspek historis. B. Aspek biologis. C. Aspek kecerdasan. D. Aspek sejarah. E. Aspek sosiologis. Jawabannya adalah D. Aspek sejarah. Nomor 9. Akal disebut nous atau logos berdasarkan bahasa A. Yunani. B. Mores. C. Ethos. D. Huluk. E. Jerman. Jawabannya adalah A. Yunani. Nomor 10. Di dalam agama manusia akan bertanggung jawab atas dirinya di akhirat. A. Rezeki. B. Jodoh. C. Maut. D. Nikmat. E. Perbuatan. Jawabannya adalah perbuatan. Dan di sini ada soal serta jawaban tentang hubungan dengan Ma'riful Insan. Yang pertama, ayat Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia ada pada A. Quran Surat Al-Mu'minun
ayat 12-14, B. Qurat Az-Zumar ayat 6, C. Qurat Al-Hajj ayat 5, D. Surat Syad ayat 72, E. Surat Yusuf ayat 3. Jawaban adalah A. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nomor 3. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi mengenai keistimewaan manusia dari segi A. Kemampuan bicara, B. Kedudukan, C. Ilmu, D. Pencipta, E. Jabatan. Jawaban adalah A. Kemampuan bicara. Nomor 5. Hati, akal, dan jasad adalah unsur A. Tubuh, B. Bagian, C. Manusia, D. Tumbuhan, E. Hewan. Jawaban adalah C. Manusia. 6. Fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa kecuali A. Rahmat, B. Furqan, C. Keberkahan, D. Kemudratan, E. Rezeki. Jawabannya adalah D. Kemudratan. 7. Manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? A. Perwakilan, B. Peralihan, C. Pendatang, D. Kemajuan, E. Kebaikan. Jawaban adalah A. Perwakilan. Nomor 8. Ada 4 misi diciptakannya manusia di bumi ini, kecuali A. Misi perdebatan, B. Sebagai pemimpin di muka bumi, C. Melakukan perintahnya, D. Beribadah kepada Allah, E. Mengerjakan larangannya. Jawabannya adalah E. Mengerjakan larangannya. 9. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Menurut soal di atas, firman tersebut terdapat dalam surat A. Al-Insan ayat 3, B. Al-Baqarah ayat 29, C. Bani Israil ayat 70, D. Ar-Rahman ayat 1-4, E. Syad ayat 72. Jawaban adalah D. Ar-Rahman ayat 1-4. 10. Al-Ghazali, seorang muslim, selayaknya memahami bahwa keindahan cinta yang paling hakiki adalah A. Ketika mencintai Rasulullah, B. Ketika mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Ketika mencintai orang tua, D. Ketika mencintai kekasih, E. Semua jawaban benar. Jawaban adalah B. Ketika mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada soal serta jawaban tentang etika moral dan akhlak. Yang pertama ada etika itu bersifat A. Khusus, B. Umum, C. Lokal, D. Perorangan, E. Tidak perlu. Jawaban adalah B. Umum. Etika itu bersifat umum. Yang kedua ada etika dibagi atas 2 macam, yaitu yang pertama ada A. Normatif dan objektivisme, B. Subjektivisme dan deskriptif, C. Objektivisme dan subjektivisme, D. Etika deskriptif dan etika normatif, E. Baik dan benar. Jawabannya adalah D. Etika deskriptif dan etika normatif. Nomor 3. Sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai satu masyarakat tertentu berikut adalah pengertian dari A. Akhlak, B. Perilaku, C. Moral, D. Etika, E. Pikiran. Jawaban adalah D. Etika. Nomor 4. Akhlak berasal dari kata A. Yunani, B. Mores, C. Etos, D. Huluk, E. Jerman. Jawabannya adalah D. Huluk. Nomor 5. Standar baik dan buruk yang moral dapat dilihat berdasarkan A. Sunnah Rasul, B. Al-Quran, C. Adat istiadat, D. Akhlak, E. Perilaku. Jawabannya adalah C. Adat istiadat. Nomor 6. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi 2, yaitu A. Normatif dan objektivisme, B. Subjektivisme dan deskriptif, C. Objektivisme dan subjektivisme, D. Deskriptif dan normatif,
baik dan buruk. Jawaban adalah C. Objektivisme dan subjektivisme. 7. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, memenangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, apa yang seharusnya diperbuat adalah pengertian etika dari segi A. Kamus Besar Bahasa Indonesia, B. Istilah, C. Etimologi, D. Al-Quran, E. Hakikat. Jawaban adalah B. Istilah. 8. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu A. Yunani, B. Mores, C. Ethos, D. Hulk, E. Jerman. Jawaban adalah B. Mores. 9. Berikut adalah akhlak kepada Allah kecuali A. Suzon, B. Berzikir, C. Beribadah, D. Tawakal, E. Beramal. Jawaban adalah A. Suuzon. 10. Adapun arti dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan adalah pengertian dari A. Akhlak, B. Perilaku, C. Moral, D. Adat, E. Pikiran. Jawaban adalah C. Moral. Lalu di sini ada soal dan jawaban tentang ibadah. 1. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban adalah C. Kelima. 2. Berniat untuk melaksanakan ibadah haji beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai dan kemudian dilanjutkan dengan niat untuk melakukan ibadah umroh adalah A. Ifrad, B. Qiran, C. Mabrur, D. Tamattu, E. Sa'i. Jawaban adalah A. Ifrad. 3. Mencukur rambut kepala dalam haji yaitu bermaksud A. Ifrad, B. Qiram, C. Tahlul, D. Tamattu, E. Sa'i. Jawaban adalah C. Tahallul. 4. Segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melakukan ibadah haji merupakan pengertian dari A. Syarat wajib haji, B. Syarat sah haji, C. Rukun haji, D. Wajib haji, E. Sunnah haji. Jawaban adalah C. Rukun haji. 5. Jelaskan macam-macam ibadah. A. Ibadah mahdah dan giru mahdah, B. Ibadah ritual dan sosial, C. Ibadah wajib dan ibadah sunnah, D. Ibadah berbuat baik dan buruk, E. Semua salah. Jawabannya adalah A. Ibadah mahdah dan ibadah khairu mahdah. 6. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah? A. Ibadah murni yang langsung berhubungan dengan Allah, B. Ibadah murni yang langsung berhubungan dengan manusia, C. Ibadah muamalah, D. A, B, dan C benar, C. Semua salah. Jawaban adalah A. Ibadah murni yang langsung berhubungan dengan Allah. Nomor 7. Jelaskan konsep ibadah menurut Ibnu Tamyiyah. A. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. B. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan yang batin. C. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan maupun perbuatan yang lahir. D. Semua yang Allah ridhoi dari perbuatan yang lahir. E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. 8. Mana saja yang termasuk nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah sholat? A. Latihan konsentrasi, B. Latihan perenggangan otot, C. Latihan kesehatan, D. Latihan yoga, E. Latihan senam. Jawabannya adalah A. Latihan konsentrasi. 9. Apa fungsi ibadah bagi manusia? A. Mendekatkan diri pada manusia, B. Mendekatkan diri dengan Tuhan, C. Mendekatkan diri dengan alam, D. Mendekatkan diri dengan setan, Semua salah. Jawabannya adalah B. Mendekatkan diri dengan Tuhan. 10. Mana saja yang termasuk hikmah ibadah? A. Menyejukkan pandangan mata, B. Memudahkan semua urusan, C. Kesenangan hidup hakiki dunia dan akhirat, D. Peredam emosi, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Penyejuk pandangan mata. Dan yang terakhir di sini ada soal dan jawaban tentang syariah dan muamalah.
Yang pertama, aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar untuk mencapai keridhaan Allah, yaitu keselamatan di dunia dan akhirat, merupakan pengertian dari A. Ibadah, B. Muamalah, C. Tata tertib, D. Syariah, E. Kaidah. Jawaban adalah D. Syariah. Yang kedua, di bawah ini yang merupakan ruang lingkup muamalah kecuali A. Hukum keluarga, B. Hukum pidana, C. Hukum kekal, D. Hukum perdata, E. Hukum acara. Jawaban adalah C. Hukum kekal. Dalil syar'a dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu dalil-dalil syar'a yang dipakai dan dalil-dalil syar'a yang tidak dipakai. Di bawah ini yang termasuk dalil-dalil syar'a yang tidak disepakati adalah A. Al-Quran, B. Ijma', C. Qiyas, D. As-Sunnah, E. Istihsan. Jawabannya adalah E. Istihsan. 4. Hablum minannas merupakan istilah hubungan manusia dengan A. Allah, B. Malaikat, C. Manusia, D. Dirinya sendiri, E. Semua. Jawaban benar. Jawaban adalah C. Manusia. 5. Fikih yang mempelajari tentang hukum Islam baik masalah ibadah maupun masalah muamalah adalah A. Fikih muqasid, B. Fikih alwawiyat, C. Fikih syariah, D. Fikih muazanah, E. Semua. Jawaban benar. Jawaban adalah C. Fikih syariah. 6. Dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang penting dan sesuai dengan syariah Islam, maka keputusan tersebut harus didasarkan pada A. Al-Quran dan hadis, B. Kitab, C. Undang-Undang 1945, D. Pimpinan yang berkuasa, C. Tuntutan zaman. Jawaban adalah A. Al-Quran dan hadis. 7. Cabang ilmu fikih yang mempelajari tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah-masalah furu atau cabang syariat, yaitu A. Fikih iltilaf, B. Fikih syariah, C. Fikih muqasid, D. Fikih aulawiyat, E. Fikih muwazzunah. Jawabannya adalah A. Fikih ikhtilaf. 8. Ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat dan puasa adalah ibadah A. Ibadah khairu muhdah, B. Ibadah mahdoh, C. Ibadah khairu mu'akad, D. Ibadah mu'akad, E. Ibadah awaliyah. Jawabannya adalah B. Ibadah mahdoh. 9. Di bawah ini merupakan asas-asas syariah Islam kecuali A. Menindakkan kesempitan, B. Menyedikitkan beban atau taklif, C. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, D. Mewujudkan keadilan yang merata, E. Merugikan umat agama lain. Jawaban adalah E. Merugikan umat agama lain. 10. Di manakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Hasyim lahir? A. Mesir, B. Palestina, C. Baghdad, D. Turki, E. Madinah. Jawaban adalah B. Palestina. Baik, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.